Trump berani untuk melangkah untuk memaksa Israel untuk menghentikan kegiatannya di sana di Gaza. Sebelumnya dia ragu-ragu karena efeknya kan bisa apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak, karena Agung, kalau kita lihat ini kan Donald Trump mengumumkan Israel ini sudah menyetujui syarat gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Tanggapannya seperti apa? Jadi betul, tadi kita tahu bahwa Presiden Donald Trump mengatakan akan menginisiasi perdamaian, sebetulnya memaksa Israel untuk menerima syarat tentukan agar menghentikan. Ini terkait dengan apa yang diketahui oleh pemerintahan Presiden Trump pada saat dia sudah berhasil untuk menghentikan perang di Iran dengan Israel dengan cara memaksa Israel menerima, kemudian memaksa Iran menerima. Dia sudah punya leverage karena akhirnya Israel berhutang dengan dia, dan dia sudah mengukur dengan di kacamata publik internasional dan dalam negerinya bahwa tindakannya ternyata oke-oke saja. Oleh karena itu maka Trump berani untuk melangkah untuk memaksa Israel untuk menghentikan kegiatannya di sana di Gaza, sehingga dengan dasar daripada pengalamannya kemarin untuk menghentikan di Iran. Jadi zaman sekarang ini pendapat dari publik, baik publik domestik atau luar negeri penting. Tapi untuk di Amerika itu penting sekali pendapat publik domestik, pendapat senator dari kedua partai, Republikan dan Demokrat bagaimana. Dan ternyata sekarang sudah aman bagi Trump untuk untuk memaksa Israel menghentikan dengan tidak kelihatan memaksa. Namun tentu ada konsesi pada Israel. Namun yang jelas Trump berani berbuat ini karena telah berhasil kemarin memaksa Israel juga untuk menghentikan perang dan tidak ada masalah dengan citranya yang di domestik. Jadi ini kayak skenarionya sama dengan gencatan senjata Iran kemarin ya Pak ya? Meskipun dengan skenario yang berbeda, namun pada prinsipnya sekarang Trump lebih confident untuk menghentikan tindakan Israel. Sebelumnya dia ragu-ragu karena efeknya kan bisa apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak, karena kalau dia membantu Israel atau tidak membantu Israel, atau seberapa banyak membantu Israel, ternyata tindakannya dalam membantu Israel menghentikan perang dan juga menghentikan bagi Iran, ternyata semua oke. Welcome dengan itu, akhirnya sekarang berani untuk di Gaza untuk bisa melakukan tindakan yang sama dengan anggapan bahwa dia akan tidak masalah dengan tindakan ini. Baik, kalau Mas Faisal? Karena kita tahu sejak perang Gaza meletup pada 7 Oktober 2023 pernah ada gencatan senjata pada November, kemudian berujung pada pertukaran sandera. Habis itu Israel menyerang lagi, kemudian ketika disepakati gencatan senjata 3 tahap, tahap pertama 19 Januari sampai 1 Maret, tapi ketika tahap kedua tidak diteruskan, Israel tidak setuju meneruskan, kemudian secara sepihak membatalkan gencatan senjata. Artinya gencatan senjata yang diusulkan Trump ataupun Israel itu hanya untuk kepentingan Israel, yakni menyelamatkan sandera. Sedangkan kalau dari pihak Hamas sendiri, kalau memang mau gencatan senjata dan pertukaran tahanan, itu ya syaratnya menghentikan semua agresi, menarik semua pasukan Israel dari wilayah jalur Gaza, kemudian membuka semua akses kemanusiaan, lalu mencabut blokade yang telah diberlakukan sejak 2007 sebelum berbicara tentang kesepakatan pertukaran tahanan. Karena ini kan yang disasar, yang menjadi tekanan Netanyahu adalah bagaimana menyelamatkan tentara maupun warga sipil Israel yang masih disandera di Gaza, baik oleh Hamas maupun Jihad Islam. Jadi saya berharap ya Hamas tidak lagi mengulangi kesalahannya sebelum memang benar-benar ada jaminan bahwa gencatan senjata ini yang mengikuti syarat yang tadi ditentukan oleh Hamas, hentikan agresi, terus penarikan semua pasukan, pembukaan semua bantuan kemanusiaan, baru berbicara tentang pertukaran tahanan. Ya saya kira dengan 3 pengalaman terakhir adalah bulan Mei ketika Trump menjanjikan akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya di Gaza dengan pembebasan Idan Alexander, tentara Israel dan juga berpaspor Amerika. Trump tidak memenuhi janji itu. Ya saya kira terlalu naif lah kalau Hamas mengulangi kesalahan mereka sampai 4 kali mempercayai tawaran gencatan senjata dari Israel maupun dari Amerika. Baik. Kalau Mas Hussein melihat gencatan senjata ini seperti apa? Mengingat juga Trump ini bilang kalau Hamas tidak menerima proposal gencatan senjata, keadaan ini hanya akan menjadi lebih buruk saja. Ya, pertama tradisinya sepanjang yang saya rasakan selama di Gaza, saya sudah beberapa kali hadir dalam agresi militer Israel ke Gaza, dan memang selalu agresi semacam ini berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang tidak bisa ditolak oleh Israel. Meskipun kali ini
jangkanya lebih panjang, sudah 20 bulan lebih kan. Tapi meskipun sudah pernah tercapai dan gagal, tapi kali ini saya melihat ada optimisme besar bahwa ini akan tercapai. Kenapa? Paling tidak ada 5 poin. Pertama, bahwa pengumuman baik pihak Amerika dan Israel, terutama Israel dan sayap kanan yang ekstremis, bahwa mereka memenangkan perang melawan Iran dan ini adalah kemenangan bersejarah, sebetulnya adalah cara Netanyahu untuk menunjukkan citra kemenangan yang gagal mereka dapatkan di Gaza. Jadi di Gaza mereka 20 bulan gagal mendapatkan citra kemenangan, jadi mereka mengalihkan serangannya ke Iran, Lebanon dan Suriah dan mulai berkoar-koar bahwa kami telah berhasil. Yang kedua, Israel dalam hal ini Netanyahu, dia sudah mendapatkan jaring keselamatan untuk masa depan pribadi dan politiknya. Jadi ini sudah semua pada akhirnya seperti kata Bang Faisal, memang pada akhirnya Netanyahu ini berusaha untuk menyelamatkan masa depan karir politiknya. Dan hari ini dia sudah dapat jaminan dari Donald Trump yang berani mengintervensi Netanyahu dalam hal persidangannya. Nah, yang ketiga, kita bicara bahwa sekarang orkestra peperangan dan zona senjata yang bermarkas di Washington ini sudah melihat masalah Gaza sudah bukan lagi hanya masalah sandera atau masalah pertukaran tawanan, tapi ini sudah menjadi masalah regional yang lebih luas dan ini menjadi ada keuntungan strategik ekonomi di situ. Dan jadi makanya mereka mengindahkan pandangan sempitnya para ekstremis Yahudi seperti Ben Gvir, Smotrich yang mereka masih berkoar-koar ingin menduduki Gaza, kemudian tidak mau menyerah, itu sudah diindahkan. Bahkan mereka Trump sendiri sudah menggunakan narasi untuk si Netanyahu sebagai pahlawan perang dan perdamaian. Baik. Yang keempat ini juga penting. Hari ini para militer atau IDF Israel di Gaza ini mereka sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perang ini, meskipun mereka berkali-kali mengatakan kami sudah berhasil mencapai target, tapi kita lihat dari bulan Juni sampai sekarang itu yang terbunuh di barisan tentara Israel itu melebihi jumlah tawanan atau sandera Israel yang diyakini masih hidup. Artinya kerugian moral, kerugian materi, kerugian nyawa itu semakin bertambah. Dan yang terakhir ini juga penting sekali, ini yang akan menjadi poin utama juga kenapa ini akan terjadi adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di jalan-jalan Tel Aviv yang dulu hanya diikuti oleh keluarga para sandera, sekarang tidak lagi hanya mereka, tapi keluarga para tentara yang sedang berperang pun ikut demonstrasi, menekan pemerintah, menyetop ya. Iya, susah karena mereka melihat tidak ada lagi alasan kita untuk meneruskan perang, melihat ya berbagai narasi-narasi yang dilemparkan oleh para pejabat politik Israel, terutama Netanyahu setelah eskalasi melawan Iran seperti itu. Baik. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.